Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditakwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini, dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini, dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil, Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Akhir-akhir ini ada sebagian saudara kita yang menuduh Ustaz Abdus Somad atau Uwas hafidhahullah tersesat karena meyakini akidah Asy'ari. Benarkah demikian? Tidak cuma itu, Ustadz Dzulqarnain juga mengatakan kalau Uwas berdusta atas nama para salaf. Dia mengatakan para as-salaf itu katanya mentakwil. Ini dia salah baca, ungkap Ustadz Dzulqarnain Sanusi. Lantas bagaimana kronologis detailnya? Mari kita sedikit memikirkan dampak dari vonis di atas. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya, hampir 300 halaman, pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli, disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Akidah Asy'ari adalah akidah yang dianut mayoritas umat Islam di dunia dan bahkan para ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan lainnya. Semenjak dahulu kala sampai saat ini banyak ulama yang meyakini akidah Asy'ari. Konsekuensinya, jika kita menuduh Ustaz Abdus Somad hafidhahullah tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, berarti kita juga menuduh semua ulama tersebut telah tersesat pula. Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, akidahnya Asy'ari, berarti sesat. Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, akidahnya Asy'ari, berarti sesat. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, akidahnya Asy'ari, berarti sesat. Orang-orang NU dan habaib akidahnya Asy'ari, berarti sesat. Silahkan diteruskan sendiri. Berapa juta ulama yang akan kita tuduh sebagai tersesat karena akidah Asy'ari? Kemudian kita berbicara ukhuwah. Ukhuwah model apa yang hendak kita capai jika kita telah memvonis sesat saudara-saudara kita? Mungkinkah terjadi ukhuwah jika seperti itu? Imam Asy-Syafi'i Al-Hambali rahimahumullah dalam Lawami Al-Anwar mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 golongan, yaitu pertama, Al-Asariyah, imam mereka adalah Ahmad ibnu Hanbal. Kedua, Al-Asy'ariyah, imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketiga, Al-Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun golongan-golongan sesat maka jumlahnya banyak sekali. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i Al-Hambali rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengertiannya luas sekali, meliputi Al-Asariyah, imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Mereka disebut juga dengan Ahlul Hadis dan saat ini dikenal dengan Salafi. Kedua, Al-Asy'ariyah, imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Saat ini diikuti oleh NU, habaib, dan yang sepemahaman dengan mereka. Ketiga,
Al-Maturidiyah. Mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Saat ini diikuti oleh penganut madhab Hanafi. Contoh lain, ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Bisa melucu saja melawat di sana sini, ya. Bisa melawat sampai ke luar negeri. Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para salaf adalah apa? Ada beberapa komen di YouTube, saya baca YouTube sama Instagram sama Facebook, ditulisnya di situ, jangan dengarkan Ustadz pelawak. Jangan dengarkan Ustadz pelawak. Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i Al-Hambali rahimahullah ini sangat cocok dan tepat untuk diamalkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang pemahaman umat Islamnya sangat beragam demi menjaga ukhuwah, juga persatuan dan kesatuan NKRI. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berusaha memahami dan menghargai sudut pandang yang lain supaya nyambung dan tidak terjadi salah faham atau gagal faham. Cara seperti ini sudah kami praktekkan dan alhamdulillah menghasilkan dampak positif, juga mendapatkan respon yang baik dari semua kalangan, dan tentu saja yang nomor satu adalah kami mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum layak untuk ke sana. Jelas ya? Nah, inilah diantara fitnah di masa sekarang ini. Sedikit-sedikit ada suatu harus tanggapi, ambil kamera, pasang, dia sikapi tentang suatu. Belum tentu dia layak berbicara tentang suatu itu. Ini menyebabkan masalah-masalah. Karena itu seorang harus tahu kadar dirinya. Bahwa menolong agama Allah, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Gara-gara ceramah inilah orang yang mendengar itu, ini sekarang banyak orang dengar ceramah saya ini bukan mau mencari petunjuk hidayah. Kamu kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia tersalah? Dalam berbagai kesempatan, kami sering menganjurkan kepada umat agar membaca buku karya Ustadz Abdus Somad Hafidhahullah yang berjudul 37 Masalah Populer. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan agar luas dan tidak sempit. Walaupun berbeda pendapat, tapi kita mengetahui bahwa yang berbeda dengan kita itu juga mempunyai argumentasi dan hujah yang sepatutnya kita berlapang dada dalam menyikapinya. Karena pada intinya kita adalah sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, kalau kita menuduh Ustadz Abdus Somad Hafidhahullah tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, berarti kita juga menuduh berjuta-juta ulama dan umat Islam semenjak dahulu kala sampai saat ini telah tersesat pula. Dan tuduhan ini adalah luar biasa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kebencian kepada sesama muslim, apalagi kepada para ulama. Amin ya Rabb. Kisah cinta terpanjang itu adalah saling cinta karena Allah. Dimulai dengan saling menasehati untuk menjadi lebih baik, berlanjut saling mendoakan dikala dekat dan jauh. Puncaknya adalah bertemu di mimbar-mimbar dari cahaya. Di surga sukses dengan meraih cinta Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang saling cinta karena aku, untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saling cinta karenamu. Amin ya mujibas sa'ilin. Mari kita waspada dan jangan sampai kita mau diadu domba. Semoga Allah menjaga dan melindungi RKNI dari siapa saja yang berniat merusaknya. Amin. Semoga bermanfaat. Seribu orang tes Indonesia ini. Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1000 orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar 100 orang ini. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko, yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang ini. Jengkal yang pertama, kalau seorang masuk di situ takabbar, dia bersombong. Iya, dia bersombong. Maksudnya dia baru belajar, jadi perasaannya, masya Allah, dia sudah kuasai semua ini. Dia sudah lebih hebat dari orang. Iya.
Dia selalu lebih hebat dari orang. Dan itu mirip ya di masa kecil dulu ketika kita belajar ilmu bela diri, baru belajar 1-2 jurus, Masya Allah ya. Seakan-akan jawara sudah satu kampung. Dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004 yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai antara 20 orang itu. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Jadi kalau kalian pula yang hanya modal buat status pendek, diviralkan orang, lalu terkenal, tak level. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah. Bila kalian yang cari-cari kekeliruan kesalahan saya. Takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Katanya bersombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Ini hadits tidak ada asal usulnya dengan lafaz itu. Iya. Kalaupun ada itu hadits yang batil, tidak diterima. Apa maksudnya sombong pada orang yang sombong adalah sedekah? Itu ucapan Imam Syafi'i. Iya. Kalau dai tidak seperti itu akhlaknya. Dia itu menyampaikan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbicara sembarangan. Ya tidak ada hadits yang seperti itu bunyinya. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari saya sendiri. Bila ada yang salah, tunjuk, ajar, luruskan saya. Karena kita jangan pernah. Ini kadang banyak orang sombong, baru ada tazkirah 2-3 tempat sudah merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i minum, saya minum. Syafi'i baca Quran, saya pun baca. Maka Syafi'i berijtihad, saya pun berijtihad. Jangan ikut Imam Syafi'i, kembali ke Quran dan Sunnah. Syafi'i yang awak cakapkan tadi, Syafi'i mana? Apa hikmah yang kelima? Jangan pernah mengaku alim, tapi jadilah muta'alim, belajar. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.